Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Nah, pembelajaran kali ini tetap dengan Ibu Ais ya, dengan subbab selanjutnya. Subbab selanjutnya yaitu tentang zat adiktif. Ada yang tahu zat adiktif itu apa? Nah, minggu kemarin kita bahas tentang yang namanya zat aditif, yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman, di mana di dalam zat aditif itu ada pewarna, pemanis, pengental, dan sebagainya. Nah, bab sekarang membahas tentang zat adiktif, yaitu zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, dan juga digunakan secara terus-menerus akan menjadikan suatu ketagihan. Zat adiktif alami itu biasanya dikonsumsi adalah kafein yang terdapat dalam kopi dan ini yang ada di dalam teh. Selain kafein dan ini, zat adiktif lainnya itu juga ada pada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Selanjutnya, zat psikoaktif lainnya. Pasti kalian tidak asing kan dengan kata narkotika. Narkotika adalah suatu zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Jika digunakan tanpa pengawasan dokter, itu dapat melanggar hukum. Karena narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Nah, narkotika itu ada 3 golongan yang dilihat. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1. Berpotensi sangat berbahaya. Kenapa? Karena narkotika ini sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Selain itu, narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Yang kedua, narkotika golongan 2, berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Selanjutnya, narkotika golongan 3, yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Ini adalah contoh narkotika mulai dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 tadi kan ada heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 ada morfin, petidin, dan metadon. Nah, golongan 3 ada kodein. Nah, psikotropika itu merupakan zat lain yang juga berbahaya. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seorang. Nah, jika seorang itu sulit tidur, orang ini akan meminum obat tidur yang termasuk golongan psikotropika dan menyebabkan tidurnya. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika itu harus sesuai dengan resep dokter. Nah, psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 itu berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA, metildioksi, metamfetamin, LSD atau lisergic acid dietilamid, dan STP atau DOM, dimetoksi alfa dimetilpenetilamina. Nah, golongan kedua berpotensi kuat juga dan menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Nah, golongan ketiga itu berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Nah, yang keempat, golongan keempat yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, corazepam, dan nitrazepam yang digunakan sebagai obat tidur. Ini adalah contoh psikotropika dari golongan 1,
golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Selain narkotika dan psikotropika, ada zat lain yang berpengaruh terhadap pekerjaan sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, contohnya itu ada alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol C2H5OH. Nah, zat ini itu diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau nama latinnya Saccharomyces cerevisiae. Nah, bila seorang minum alkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, sehingga menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Selain dari etanol, alkohol itu berupa dari metanol, yang digunakan di bidang industri sebagai pelarut zat tertentu dan biasa disebut dengan spiritus. Zat ini itu sangat beracun dan bila terminum dapat memutihkan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nah, selanjutnya itu nikotin. Nikotin itu terdapat pada daun tembakau yang biasanya digunakan sebagai pembuatan rokok. Nah, jika orang merokok itu dapat lebih tahan kantuk dan lebih aktif. Namun, ada efek sampingnya jika orang sering merokok itu dapat terkena penyakit yang lain kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu kafein. Kafein itu adalah zat adiktif alami yang terdapat pada kopi. Namun, selain dari kopi, ada juga yang di dalam teh dengan nama yaitu teine. Namun kadarnya itu tidak sebanyak pada kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi dianjurkan untuk konsumsi secara berlebihan. Nah, ini bahan aktif yang zat psikoaktif tadi ada alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, golongan ketiga itu berpotensi sedang, menyebabkan penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek itu menghilangkan rasa nyeri, ketergantungan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Nah, jika jangka panjang itu menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus, menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaan menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka bisa terkena penyakit yang namanya HIV/AIDS dan hepatitis. Selanjutnya, ganja. Ganja itu bisa menimbulkan rasa cemas dan gembira menjadi satu. Banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu, lama dikira sebentar, dan ruang jauh dikira dekat. Peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kecil kering. Nah, penggunaan ganja dalam jangka pendek tadi. Nah, dalam jangka panjang yaitu daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Nah, jangka efek penggunaan jangka pendek dari kokain. Rasa percaya diri itu meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Nah, jika jangka panjangnya yaitu bisa terkena kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Ini adalah dampak penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Apa saja? Yaitu penggunaan ekstasi atau metilendioksimetamfetamin atau MDMA dan sabu atau metamfetamin. Dampak pendeknya itu bisa menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Nah, jika jangka panjang yaitu menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Nah, setelah menggunakan obat Mipam atau Nitrabem dalam dosis tertentu, seorang akan merasa tenang dan otot lutut mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sepoyongan. Jika dosis jauh lebih tinggikan lagi,
akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, hingga terjadi yang namanya kematian. Ini contohnya dari penggunaan zat psikoaktif. Pada inhalasi itu dapat menyebabkan kematian mendadak. Selain itu dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Dan pada alkohol itu dapat menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, dan juga dapat hilang kesadaran. Selain itu dapat merusak kelenjar getah lambung, dapat merusak hati, merusak sistem saraf, dan meningkatkan resiko kanker. Dan jika ibu hamil pecandu alkohol dapat melahirkan anaknya dengan keadaan cacat. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa termasuk dan karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan hipotensi. Ini adalah dampak penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Nah, upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Banyak sekali upaya pencegahan diri dari narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Nah, yang sebenarnya merupakan zat aditif narkoba misalnya kafein, alkohol, dan nikotin. Oleh karena itu, kamu harus mampu menjaga diri dari bahaya narkoba. Ada beberapa cara. Pertama, mengenal diri dan menilai diri sendiri. Kenapa? Dengan itu, kita menyadari akan kelemahan dan kekuatan kita, kekurangan dan kelebihan, dan cita-cita atau tujuan hidup yang ingin kamu capai. Dengan itu, kita bisa mencapai tujuan hidup yang telah kamu tetapkan dan mencegah diri dari perilaku yang membuatmu tidak dapat meraih tujuan hidupmu. Selanjutnya, meningkatkan harga diri. Kenapa? Dengan meningkatkan harga diri, seseorang yang istimewa dan berharga serta mampu mencapai cita-citanya. Harga diri merupakan dasar dalam proses belajar, membangun kreativitas, dan harga diri itu bisa kamu gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, menaikkan rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri yang ada dalam diri kamu bisa memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi, serta kamu bisa memiliki dorongan, kekuatan, dan kebenaran untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Dengan terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, kamu tidak memiliki yang namanya rasa takut, marah, khawatir, benci, malu, bahkan putus asa. Dalam menyelesaikan masalah, kamu juga harus terampil dan mengambil keputusan. Dengan mengambil keputusan, kamu harus menggunakan pemikiran yang logis mengenai sumber masalah dan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan bijaksana. Selain itu, kamu juga bisa minta pendapat dari orang lain untuk mengambil keputusan atas masalah yang kamu hadapi. Lalu memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Kenapa? Karena seorang remaja itu memiliki ikatan yang kuat dengan teman sebaya. Remaja itu penerimaan atau diakui oleh kelompok sebaya sangat penting. Nah, ada kalanya kamu itu harus berusaha mengikuti apa yang diinginkan teman-temanmu agar mereka menyukaimu. Namun, di sisi lain kamu juga harus menolak semua ajakan temanmu yang bersifat negatif, terutama dalam menyalahgunakan narkoba, merokok, maupun minum-minuman keras. Lalu terampil sebagai agen pencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, remaja itu merupakan subjek yang penting dan harus terlihat aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Selain itu, kamu bisa menciptakan pola hidup sehat dan produktif. Dengan hidup sehat dan produktif, kamu bisa mendukung masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba, mendorong remaja lain untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, dan mendorong mereka menolak tawaran menyalahgunakan narkoba. Serta kamu bisa membantu temanmu yang punya masalah tentang narkoba.
menerapkan pola hidup sehat. Kenapa? Generasi muda yang sehat itu memiliki pemikiran yang sehat. Pola hidup sehat itu bisa meliputi mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, menghindari makanan siap saji atau junk food, berolahraga secara teratur, istirahat yang teratur dan cukup, sehingga dapat mengurangi ketegangan pikiran dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang selanjutnya, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Semua agama dan kepercayaan itu mengajarkan pada penganutnya atau umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang untuk melakukan hal-hal yang buruk, termasuk juga narkoba dan obat bahaya lainnya. Nah, jika suatu remaja memiliki iman atau kepercayaan yang kuat, maka dia bisa menghindari suatu hal yang negatif dan tetap bertakwa kepada Tuhan. Contohnya yaitu dia bisa menolak tentang ajakan atau penyalahgunaan tentang narkoba dan juga perilaku kenakalan remaja lainnya. Selanjutnya, melakukan kegiatan positif. Kegiatan positif ini untuk mengisi waktu luang kalian. Seperti kalau di sekolah itu kalian bisa ikut OSIS, UKM, PMR, dan sebagainya. Selain itu, dengan kegiatan positif itu kalian juga bisa menghindari diri dari suatu hal yang negatif, contohnya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Kenapa ini menjadi poin penting? Karena hubungan baik dengan keluarga juga sangat penting bagi remaja. Jika keluarga bisa meluangkan waktu dan terbuka terhadap anaknya, terutama orang tua, itu bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah jika kalian punya masalah. Dan jika orang tua itu juga bisa memberikan solusi yang baik dan solusi yang positif untuk kalian. Selain dengan keluarga, dengan teman-teman. Kenapa tadi kalian harus pintar-pintar memilih teman? Karena itu, jika kalian berteman dengan orang yang baik, orang yang berpikiran positif, maka kalian akan selalu berpikiran positif. Nah, kecuali jika kalian berteman dengan orang yang mempunyai pemikiran negatif, nah kalian bisa terjerumus dalam hal-hal yang jelek seperti penyalahgunaan narkoba, seperti kasus-kasus remaja yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh dari jika kalian tidak mempunyai upaya dalam kasus remaja. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan pengetahuan kalian serta barokah. Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk kelas 8E terutama sudah mau bekerja sama dan mau mengikuti pelajaran Ibu. Love you untuk kelas 8E, tetap semangat dan tetap selalu ceria dalam pembelajaran daring dan tetap patuhi protokol kesehatan, keluar rumah jika dalam keadaan penting, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker. Semangat untuk kelas 8E, mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.